Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inni bi khair. Syukran. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI tentunya ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang materi bab 4. Tentang apa masih ingat? Oke, keren. Tepuk tangan dong buat kita semuanya, luar biasa ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Namun sebelum itu, Bapak absen dulu ya. Oke. Absen pertama, Aulia. Oke, syukron. Afriza, syukron. Sebelum belajar kita akan berdoa. Untuk doa, Bapak minta bantuan kepada Ibu KM ya. Silahkan Bu KM. Qabla ta'alum haya bina nakra doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi arhamar rahimin. Amin. Oke, syukran Bu KM ya. Kita lanjut. Nih, di sini ada pertanyaan pemantik melalui gambar nih ya. Kira-kira nih, apa pendapat kalian dari masing-masing kelompok tentang sajian gambar yang tersaji dalam tayangan ini? Silakan kelompok 1. Dakwahnya dengan berperilaku baik dengan cara berbagi, selain berbagi kepada manusia, berbagi juga kepada hewan. Jadi di gambar 10.2 ini sangat berdampak positif sekali. Kenapa? Karena banyak para ulama yang memakai metode seperti ini, yaitu dengan seni dan budaya. Dan masih ada sampai sekarang juga ulama yang berdakwah dengan wayang, terkenal dengan nama dawai. Di gambar yang ketiga ini ada gambar yang satu itu seorang gelandangan, yang satunya itu seorang yang statusnya lebih tinggi. Nah, statusnya yang lebih tinggi itu membuli atau memukul si gelandangan ini. Nah, peran ulama di sini itu dengan memberitahu bahwa perilaku itu tidak baik. Jadi memberitahu perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Siap, keren, luar biasa. Tepuk tangan buat kawan kita. Jadi dengan dakwah kontemporer ini, jadi kita bisa lebih mudah dalam mengetahui agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Oke, betul. Ya, sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Bapak ingin minta tanggapan di video di bawahnya, boleh di scroll. Oke, itu ada sebuah contoh tragedi ya, yang ini baru saja terjadi tentang kisah Gus Miftah yang menghina pedagang dengan ucapan kasar di situ. Adik-adik semua dengan dakwah seperti itu, apakah hari ini relevan atau tidak gitu ya? Di situ ada dakwah itu kan ada etika berdakwah gitu ya. Bertutur katanya harus seperti apa gitu. Jangan sampai kita merendahkan orang lain gitu, sebagai seorang penceramah. Kira-kira video yang tersaji barusan apa tanggapannya? Bagus, tapi sikapnya kurang bagus. Sikapnya ya. Jadi akhlak ya? Iya. Akhlak. Oke. Dengan cara dakwah seperti ini pasti tidak akan berdampak positif, pasti akan berdampak negatif. Ya. Karena beliau telah merendahkan pihak lain dan pasti pandangan dari agama-agama lain juga akan berbeda. Oke. Karena beliau itu adalah orang yang terpandang kan seorang Gus. Nah, seharusnya beliau itu tidak melakukan hal seperti ini karena orang yang terpandang itu biasanya melakukan hal-hal yang positif, sedangkan itu mencontohkan hal yang negatif dan mengundang kritikan biasanya. Jadi ini tuh sikapnya kurang baik, tidak berakhlakul karimah ya. Oke. Jadi bisa bikin orang sakit hati soalnya ngomong kasar. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi, nih, kita sebagai calon-calon da'iyah gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Yang utama itu bukan sekedar pengetahuan, tapi bagaimana kita memiliki akhlakul karimah. Makanya Allah utus Nabi Muhammad SAW ke alam semesta. Tujuan awal apa? Betul, liutami makarimal akhlak gitu ya. Bukan ilmu dulu, tapi bagaimana attitude-nya itu dibina. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
kita akan belajar tentang penyebaran Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya kesepakatan kelas. Seperti biasa, dalam kontrak belajar PAI, kita punya 3 kesepakatan di dalam pembelajaran ini. Pertama apa? Menjaga akhlak mulia dalam interaksi. Oke, kedua? Mengikuti pembelajaran dengan tertib dan aktif. Ketiga? Menghormati pendapat dan perbedaan. Nah, oke, silahkan klik di bawahnya. Siap untuk belajar atau tidak? Saya. Nah, Bapak ingin mengecek nih pengetahuan kalian. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Bagaimana kondisi saat itu sebelum Islam hadir? Banyak yang menyembah berhala. Banyak yang menyembah berhala. Jadi kepercayaan pada saat itu, ini yang terjadi ya. Ada animisme, ada dinamisme, kemudian setelah itu ada muncul periode Hindu dan Buddha. Begitu ya. Nah, untuk selengkapnya boleh dicek materinya ada di bawah. Animisme itu apa sih? Sudah ketemu? Nah, apa tuh animisme? Mempercayai bahwa setiap benda di bumi pada kawasan tertentu seperti bola, pohon. Oke, masih ada nggak hari ini? Masih? Masih ya? Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Ciwidey, itu ada yang namanya Gunung Padang. Ada sebuah keyakinan di masyarakat, kalau Anda ingin jadi ahli seni, harus menginap dan tampil di situ semalaman. Itu masih ada hari ini. Kalau dinamisme, apa? Keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. Contohnya yaitu penggunaan benda-benda bertuah yang dilakukan untuk menambah kekuatan batin seseorang. Oke, yang ketiga, pada periode Hindu-Buddha nih, seperti apa? Periode Hindu-Buddha ini diperkirakan hadir sejak sekitar abad ke-3 Masehi dan memiliki pengaruh paling besar di Pulau Jawa. Oke, luar biasa ya. Buktinya apa hari ini? Bukti pernah ada Hindu-Buddha berjaya pada saat itu. Adanya candi itu ya. Ada yang pernah ke candi? Oke, candi apa? Candi Borobudur. Borobudur. Selanjutnya, sebelum memilih tema kelompok dalam diskusi, Bapak ingin cek semangatnya nih. Tepuk rimba. Luar biasa. Selanjutnya memilih tema dalam kelompoknya masing-masing. Silahkan dipilih, kemudian diklik di paling bawahnya. Kelompok 1, sudah memilih? Tentang apa ini? Oke, kelompok 2? Proses penyebaran Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Kelompok 3? Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Strategi, jadi cara-cara para ulama menyebarkan Islam ya. Oke, kelompok 1, kira-kira apa nih, gimana konsepnya? Jadi konsepnya mau membeberkan tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru Islam di Arab. Oke, ulama yang mengajar Islam di Arab ya, atau di Makkah. Nanti produknya dalam bentuk apa? Oke, kelompok 2. Nah, ini tentang apa? Tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Konsepnya mau bagaimana nih produknya? Projectnya. PowerPoint. Diskusinya aman ya? Konsepnya mau bagaimana nih penjelasannya atau gambarnya seperti apa gitu? Gambarnya vintage. Oke, luar biasa. Kayak sejarah. Keren. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai ya? Oke, luar biasa. Sudah siap presentasi? Siap. Oke, kelompok 1 kita sambut untuk ke panggung utama. Silakan. Luar biasa ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 1 akan menjelaskan tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru Islam di Arab. Beberapa tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru Islam di Arab sangat berpengaruh dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperdalam ilmu agama di Islam. Yang pertama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau disebut Gailang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama asal Nusantara yang terkenal sebagai salah satu pendiri tarekat Qadiriyah meskipun berasal dari keluarga sederhana. Beliau memperoleh pendidikan agama yang mendalam di kawasan Hijaz, Arab Saudi, dan akhirnya menjadi guru besar yang sangat dihormati. Karyanya yang monumental adalah Al-Fathul Ar-Rabbani, yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang tasawuf dan kedekatan dengan Allah. Oke, kelompok 4 luar biasa nih semangatnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT yang kami buat dengan materi proses penyebaran Islam di Indonesia. Mohon disimak baik-baik. Nah, jadi proses penyebaran Islam di Indonesia tuh ada berbagai macam caranya. Yang pertama ada dengan perkawinan. Nah, jadi tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat orang lokal yang belum beragama Islam, kemudian menjadi mu'alaf dan beranak pinak turun-temurun. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lewat pernikahan terbilang ampuh dan cukup efektif. Ya, jadi banyak warga-warga yang dulunya belum beragama Islam, kemudian mereka menikah dengan orang Islam dan kemudian turun-temurun menjadi orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan strategi penyebaran Islam di Indonesia. Jadi strategi penyebaran Islam di Indonesia yang kami tayangkan itu ada 6. Yang pertama melalui perdagangan, kedua melalui budaya, yang ketiga melalui perkawinan, yang keempat melalui pendidikan, yang kelimanya melalui politik, dan keenamnya melalui religiusitas. Salah satunya penyebaran Islam itu dengan perdagangan. Nah, kenapa bisa dalam perdagangan bisa dakwah dalam perdagangan? Padahal kan itu hanya jual beli. Kenapa bisa terjadi penyebaran Islam dalam perdagangan itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawabnya. Jadi penyebaran Islam itu kan bisa melalui perdagangan. Itu kalau dalam perdagangan itu adanya kejujurannya. Jadi di dalam agama Islam itu kejujuran itu kan sangat dijunjung tinggi. Nah, dalam perdagangan melalui penyebarannya juga karena mereka yang berdagang tuh jujur, jadi si pembeli-pembelinya juga merasakan loh kalau itu tuh berbeda dengan yang lainnya. Jadi salah satunya dalam perdagangan itu dengan adanya kejujuran dalam perdagangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau peperangan, melainkan melalui pendekatan damai yang melibatkan interaksi sosial, perdagangan, dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang Muslim. Yang terakhir, ada dampak penyebaran Islam. Dampak penyebaran Islam yang pertama, yaitu berdampak kepada sosial dan budaya. Penyebaran Islam membawa dampak yang besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, di dalam dampak politik. Penyebaran Islam membawa dampak signifikan terhadap politik Indonesia, terutama melalui pendirian kerajaan-kerajaan Islam. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong, presentasinya keren. Good job, good job. Ada ayahnya ya, luar biasa, keren-keren. Oke, terima kasih atas presentasi dan produknya ya, keren-keren, luar biasa. Mudah-mudahan
apa yang sudah kita pelajari hari ini semuanya memiliki makna yang mendalam untuk kita semua ya. Dan kita bisa lebih menghargai peranan guru-guru kita, peranan ulama gitu ya, atas nikmatnya kita hari ini. Indonesia nyaman, tentram gitu ya. Ini adalah berkat perjuangan para ulama. Oke, selanjutnya sebelum ditutup ada uji pemahaman ya yang harus diisi oleh teman-teman semua melalui buku. Dijawab di sini, begitu ya. Soalnya ada di buku halaman 112. Bisa dicek di situ. Ada 8 soal kalau nggak salah. Ada ya? Ada 8 soal, silahkan diisi. Jangan lupa diberikan nama. Identitasnya ditulis ya. Nama siswa dan kelasnya. Boleh dibuka di halaman 112, di situ ada uji pemahaman, ada bagian A dan B, gitu ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Situ soal pertama, ditanyakan sebelum kedatangan Islam ke Nusantara, telah banyak aliran yang dianut atau kepercayaan dan agama. Agama yang dimaksud adalah, tadi kan sudah dibahas ya oleh teman kita. Ya, agama yang dimaksud itu apa? Yang kedua, untuk mewujudkan bahwa Islam telah masuk di Indonesia pada abad ke-7, diperlukan adanya bukti tertentu. Berikut yang bukan bukti masuk Islam ke Indonesia. Oke, sudah selesai semuanya? Keren, luar biasa ya. Nanti sebelum pulang, silahkan simpan di meja masing-masing ya. Nanti sama Bapak diambil. Oke, sebagai penutup, kita refleksi ya atas pertemuan kita hari ini. Kira-kira hikmah dan pesan apa yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh adik-adik tuliskan dalam sticky note yang sudah disiapkan di mejanya masing-masing. Nanti kalau sudah dituliskan, boleh ditempel di kertas karton warna hitam ini. Ya. Silahkan berefleksi kesan pesannya hari ini belajar itu rasanya gimana sih? Membosankankah atau saya menemukan wawasan baru gitu. Yang sudah boleh langsung ke depan dan ditempelkan. Woi, keren. Oke. Sudah semua? Oke, terima kasih banyak atas refleksinya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini sangat bermakna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita ambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari. Oke, kira-kira apa saja nih kita hari ini belajar? Oke, tahu tentang masuknya Islam di Indonesia. Kemudian kondisi Indonesia sebelum masuk Islam itu seperti apa kita tahu ya. Banyak ajaran-ajaran, bahkan ada yang nyembah berhala dan sebagainya ya. Sesat begitu ya, atau apa ya, menyembah yang bukan seharusnya begitu ya. Kemudian selanjutnya tokoh-tokoh penyebar Islam, bahkan tokoh-tokoh ulama yang mengajar di negeri Arab begitu ya, luar biasa. Di antaranya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Siti Jenar ya, yang satu periode dengan Wali Songo pada saat itu. Dan apa lagi? Prosesnya ya, banyak cara Islam masuk ke Indonesia. Budaya, musik, pernikahan, apalagi perdagangan, luar biasa ya. Politik begitu ya. Makanya kita hari ini hikmahnya apa? Kita nanti ke depan walaupun jadi saudagar harus jadi saudagar yang bisa berdakwah, syiar gitu ya. Jadi politik bukan politik yang korupsi, tapi politik yang berdakwah. Bagaimana mengambil kebijakan untuk kemaslahatan umat gitu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari Bapak apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di adik-adik semua. Terima kasih banyak. Sebagai penutup, Bapak minta Ibu Kaim untuk menutup dengan doa akhir majelis. Monggo. Bada tahlum haya bina nakla doa. Doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang jangan lupa piket ya untuk merapihkan ruangan agar ruangannya tetap bersih.